Ah, enggak. Ya, sudah mulai direkam, Pak. Ya, banyak kendala teknis, tapi nggak apa-apa lah, Pak. Nanti kita uh, perbaiki saja. Kita bisa mulai lagi ya. Sudah, ya, Oke. Jadi tadi itu disampaikan bahwa rendahnya kualitas uh, sumber daya manusia Indonesia itu paling tidak ada 3 faktor. Pertama adalah masalah pendidikan, kedua adalah masalah keterampilan, dan yang ketiga adalah masalah produktivitas. Masalah produktivitas ini juga secara general bisa dilihat dari GDP per kapita. ya, GDP per kapita itu menggambarkan produktivitas, uh, artinya tenaga kerja kita. ya, Nah, jadi mungkin sekarang kita coba masuk ke pendidikan saja, di mana tadi kita sudah banyak membahas tentang Merdeka pendidikan, Belajar. merdeka belajar, masalah apa dari penggantian Menteri Pendidikan dan seterusnya. Memang pengangkatan Mas Nadiem sebagai menteri, apalagi setelah mengeluarkan program Merdeka Belajar, banyak reaksi. Ya, Uh, Tidak hanya dari internal Depdikbud, tapi juga dari ahli-ahli pendidikan yang sudah terbiasa dengan sistem pendidikan yang lama, iya, yang knowledge based. Gitu. iya, Pernah berdiskusi sampai berdebat dengan profesor pendidikan dari UPI, uh, di mana salah satunya adalah konseptor kurikulum 2013. oh K13 ya, Dia ya, bilang itu konsep yang salah lah, tidak berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pendidikan, bahkan sampai ada kata-kata itu menyakiti hati rakyat dan seterusnya, gitu ya. ya, Tapi alhamdulillah Jokowi dan Menteri Nadiem jalan terus. ya, Sekarang ini bahkan episodenya sudah sampai episode ke-25 atau 26. ya, Jadi dari Merdeka Belajar ini ada eh, hal yang mendasar yang berubah. Pertama itu merubah dari knowledge base menjadi competence base. ya. Kemudian di sini juga diajarkan tentang pembinaan karakter. Itu Nah, penting dari juga. data tahun 2022,
ranking kita dalam PISA itu sudah meningkat, Ada walaupun itu perbaikan. ada dalam masa COVID. Ya, Jadi sebetulnya Merdeka Belajar ini adalah revolusi pendidikan. betul. Dan kalau kita melihat kepada konsep pendidikan yang dilakukan di Finlandia, konsep yang dilakukan pendidikan yang di Korea, itu hampir Singapura. sejalan, Iya, di betul. mana mereka menyiapkan pelajar-pelajar itu lebih siap kerja. Berdasarkan minat dan Nah, itu bakatnya dan lebih siap mungkin kerja. secara umum masalah pendidikan itu. Dan diharapkan juga itu bisa dilanjutkan oleh menteri-menteri berikutnya. Berikutnya, Atau ya, kalau perlu, Mas kalau Nadiem juga tetap menjadi Menteri tetap Pendidikan. menjadi menteri, ya. Karena 5 tahun itu baru awal. Ya, masih Nanti belum, konsep itu bisa 10 tahun, 20 tahun. Ya, jangka panjang, Jadi tidak bisa itu. sebentar satu kali aja masa jabatan terus selesai gitu, nggak bisa. Terus ganti kepemimpinan, Betul, ganti betul, menteri betul. lagi ya, ganti kurikulum lagi ya, akhirnya jadi kacau. Jadi Jadi memang harus akan sustainable, kembali berkelanjutan jangka seperti panjang. dulu. Ya, Iya. Dan ini sebetulnya nantinya, sekarang ukurannya sudah lebih jelas. Berapa peningkatan PISA skor dari pelajar-pelajar kita. ya, Ya, di samping juga kan di Merdeka Belajar itu menyangkut masalah pendidikan vokasi, ya, masalah kampus mereka, gitu ya. kampus Merdeka, Betul. Dan itu juga lebih menyiapkan sarjana-sarjana itu eh, lebih siap kerja. betul. Saya ini berpengalaman dahulu, Mhm. ketika saya bekerja, sudah dinyatakan selesai sekolah, Mhm. itu sama perusahaan itu tidak langsung dikasih pekerjaan. Saya Nah, ditrain dulu selama 1,5 tahun, untuk sekedar siap bekerja ya, baru bisa kerja. 1,5 tahun itu kita dibayar, tapi hanya dan disuruh belajar. jadi Nah jadi itu, sekolah yang mudah-mudahan dibayar ini ya, sekolah yang dibayar ya Pak ya. learning periodnya itu bisa lebih pendek Ya, dengan konsep ini. ya, Mungkin betul, betul, betul. Jadi saya kira masalah pendidikan itu intinya itulah. Detailnya kita bisa bicara lebih lebih panjang gitu ya. Tapi saya melihat bahwa Merdeka Belajar ini adalah yang siap untuk menghadapi tantangan. eh, pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Mas. Ya, Demikian juga untuk menghadapi bonus demografi. Demikian juga yang sekarang ini sedang kita hadapi adalah middle income trap. ya, Sebetulnya dua middle. hambatan itu sebetulnya bisa menghambat kepada eh, apa pencapaian Indonesia Mas. Nah, yang berikutnya dalam SDM ini adalah pengembangan keahlian teknis, terutama dengan bidang-bidang teknologi informasi, ilmu pengetahuan, teknik manufaktur, sampai digital dan artificial intelligence. Karena ke depan itu yang akan kita Kalau hadapi. kalau middle income Dan trap, sekarang berbeda dengan yang akan datang. ya ya. Kalau middle income Jadi, trap itu sepertinya sekarang jadi lumayan masalah besar di Amerika ya Pak, karena presiden yang oh, negara sekarang, Amerika Latin itu, ya ya, yang Amerika Latin presidennya itu sekarang itu 40 ada tahun. pipeline minyak, ya, ada pipeline minyak dari Kanada ke Teluk Meksiko. Itu Betul. kan melewati Amerika Serikat dan itu tadinya bisa Ya, langsung, sekarang dipotong dan harus jadi masalah karena kalau dipotong seperti itu akhirnya jadi yang middle income ini akan menjadi tergerus dan langsung tidak ada kategori kelas menengah lagi kalau itu diteruskan. betul. Jadi kategorinya kelas atas dan kelas bawah aja. Dan itu kan jurang kapitalisme yang sebenarnya uh, dihindari ya, karena akan muncul bukannya middle income trap tapi malah ada poverty trap ya, perangkap kemiskinan. So itu yang Betul, betul, betul.
Yang Ya, ya. kalau negara adik kuasanya begitu ya efeknya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia juga akan middle income trap ini menjadi hal yang permasalahan yang tidak ada ujungnya gitu ya untuk diselesaikan. Jadi malah bisa merunut kepada menjadi arahnya ke poverty trap atau perangkap kemiskinan. Ya, 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 ya. Hmm. dan itu kan efeknya sebenarnya domino efek, bukan cuma buat satu dua orang, dan akan efeknya ke banyak orang. Jadi Ya, benar-benar seluruh seluruh bangsa lah itu. iya. Jadi benar-benar kebijakan itu harus benar dilihat dan berhati-hati supaya bisa uh, apa namanya berkelanjutan. Sebenarnya yang saya harapkan dari zamannya era reformasi itu waktu zaman Pak Yudhoyono ya, setelah waktu 98 kan perayaan dari Abdurrahman Wahid, terus Ibu Megawati, kemudian Pak Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia terpilih secara langsung oleh rakyat. Yang saya harapkan sih sebenarnya dari Presiden-Presiden Indonesia itu membuat kebijakan mengenai penyatuan zona waktu. Indonesia ada 3 zona waktu, itu tidak mudah untuk berkomunikasi dari katakanlah dari Jakarta ke Indonesia Timur itu 2 jam berbeda. Kalau dijadikan satu menjadi ke waktu Indonesia Tengah, itu saya rasa efektifnya terhadap ekonomi cukup tinggi. Kalau pemindahan ibu kota saya harapkan sih sebenarnya dari eranya Pak Yudhoyono, tapi sekarang terjadi di eranya Pak Jokowi ya, ada IKN ya, dan itu ya walaupun banyak pertentangan tapi ya akhirnya Hmm. harapan saya terrealisasi juga untuk ada pemindahan ibu kota, yang mana Jakarta udah terlalu lumayan berat, dan Ya, itu pendistribusian pendapatan kan harus ada di tengah gitu, seperti betul. IKN itu cita-cita satu topik sendiri lah itu ya. yang Jadi itu jadi penyatuan zona waktu itu. ini menarik ya sebenarnya untuk nantinya efek ke multiplier-nya terhadap ekonomi dan tentunya pendidikan juga. Betul, betul. Kemudian nih, yang diperlukan juga itu adalah kerjasama antara universitas dan industri. Ya, Harus lebih diperbanyak gitu. Demikian juga itu eh, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. ya, Itu di samping riset-riset, masalah-masalah tadi ya. ya. Hmm. Riset-riset yang terbukti misalkan untuk bahan bakar, pengganti bahan bakar, eh, kadang-kadang diperlombakan ya, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya. Jadi misalkan bahan bakar ini, eh, bensin menjadi sangat mahal untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, Betul, betul. katakanlah. Kemudian untuk kompor di dapur itu, gas itu menjadi amat mahal gitu ya. Nah, ada ketemu di dunia pendidikan itu dari kulit durian itu diolah sedemikian rupa sampai menjadi Ya, uh, ya. Betul. bahan bakar, dan itu harusnya kan diteruskan dan dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih besar, yang untuk kelas yang menengah ke bawah, sehingga uh, ke- kesulitan-kesulitan dari middle income trap sampai menjadi poverty trap itu bisa salah satunya teratasi dengan komponen bahan bakar. Itu kan bahan bakar adalah multiplier effect ya kemana-mana, bukan hanya satu dua benda yang akan naik atau memicu inflasi ketika bahan bakar itu berubah harganya. Dan itu harusnya dikembangkan. Itu hasil produk baik dari dunia pendidikan yang harusnya di industri itu apa, di, dikembangkan. Cuma nggak tahu jalan ceritanya bagaimana ketika sudah jadi hasil penelitian yang baik, menang Oke. lomba, selesai. Jadi ini, That's it. kalau kita Tidak. kembali lagi mengambil contoh Korea ya. Uh, Korea itu eh, melakukan kerjasama antara negara. ya, putus Pak. Korea melakukan kerjasama antara pendidikan dengan uh, Nah, ini ya apa, dia punya industrinya ya, Samsung dan LG-nya itu memang, dan Hyundai ya kalau otomotifnya ya, Hyundai-nya juga lumayan bersaing dengan Jepang. Agak terputus Pak.
terserah. Dengar nggak? Ya, kedengaran Pak. Oke. Ya, jadi kembali lagi. Jadi kalau kita mengambil Di contoh di Korea, uh, jadi program pelatihan vokasi di Korea, mereka itu menawarkan pelatihan teknis di berbagai bidang teknik, manufaktur ataupun di teknologi informasi. Program ini umumnya berdurasi 3-4 tahun, diselenggarakan oleh sekolah kejuruan politeknik ya, yang meliputi program pelatihan pasca sarjana, program pelatihan industri, dan itu eh, program pelatihan pasca sarjana itu dilakukan selama 2 tahun, menawarkan pelatihan teknis yang lebih mendalam dalam bidang teknik, ilmu komputer, teknik industri, dan sebagainya. Kemudian pelatihan program industri itu ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan teknis kepada karyawannya. Program ini umumnya antara 1-2 tahun. Itulah untuk peningkatan eh, kemampuan teknis daripada tenaga kerja. ya. Jadi pada saat Samsung akhirnya memutuskan menginvestasikan dana yang cukup besar untuk bangun pabrik di Indonesia, ketika itu era pergantian kepemimpinan ya dari 2014 tuh, pada saat itu masih Menteri Koordinatornya Pak Hairul Tanjung ya. Dia bilang ke Lee Kang Hyun, itu orang nomor 1 di Samsung, yaitu Mr. Lee jangan pergi ke Vietnam, jangan investasi di Vietnam atau Kambodia lah. Jadi investasilah di Indonesia. Tapi salah satu hal yang disorot sama Samsung adalah pajak di Indonesia terlalu tinggi. Di Vietnam saya akan dapat insentif dari pemerintah tax holiday. Oke, tax holiday terjadi di Vietnam, saya lebih tertarik investasi di Vietnam. Akhirnya Pak Hairul Tanjung bilang sebentar ya, saya minta izin dulu sama Presiden untuk kasih insentif khusus untuk kawasan berikat. Nah, Pak Hairul Tanjung datang ke Pak Yudhoyono, akhirnya dikasih lampu hijau. Oke, Mr. Lee, kita bicara detailnya secara gimana Korea mau ngedeal dengan Indonesia. Akhirnya Lee Kang Hyun tidak bisa langsung kasih A dan B-nya, dia kembali ke Suwon District Center di Korea. Kemudian diskusi dengan seluruh petinggi Samsung karena nilainya cukup besar dan ada tenaga kerja asing yang harus dibawa, which is itu engineer terbaik dari negeri ginseng untuk datang ke Indonesia membangun Samsung di Indonesia. Walaupun mereka sudah punya elektronik ya, tapi untuk divisi komputer kan belum. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia untuk oke, deal, pemilu selesai dan pergantian kekuasaan Pak Jokowi naik pada saat itu,
kemudian kebijakannya agak sedikit berubah ketika yang dikena itu waktu itu Freeport terlebih dahulu ya. Freeport itu kan penambangan yang Indonesia cukup rugi ya, dia punya emasnya lebih menguntungkan Amerikanya daripada menguntungkan Indonesianya. Dari gunung menjadi lembah itu kan akhirnya diubah dari sisi kebijakan untuk lebih menguntungkan Indonesia. Nah, setelah Freeport, yang kedua berikutnya kok Samsung kena akhirnya lumayan gaduh liar ketika itu. Karena merasa sudah deal dengan presiden sebelumnya, sudah oke gitu, kok sekarang berubah. Sedangkan gelontoran dana udah keluar semua dari Korea. Ya, akhirnya Ya. tetap dilanjutkan. Karena Ya, nantinya ya. kalau itu dihentikan, mereka akan pindahkan ke Vietnam, Indonesia yang rugi karena tenaga kerja tidak terserap. Itu kan jangka panjangnya pemikirannya untuk penyerapan tenaga kerja yang diperlukan juga di Indonesia karena Korea melihat Jepang lebih dapat posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan Korea, padahal investasinya sama-sama besar dan sama-sama menyerap tenaga kerja Indonesia. Kan tujuan akhirnya adalah ketika investasi asing masuk itu seberapa besar Indonesia mengambil peran terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Pertukaran, kalau dibilang secara teknik orang Indonesia tetap jago kok, nggak kalah dengan pihak asing ya, walaupun dari negeri barat atau dari Korea, Jepang itu masih tetap lebih jago. Cuma karena budayanya itu yang masih budaya kedisiplinannya itu yang kita masih ketinggalan, akhirnya mau nggak mau kita harus akui bahwa Korea itu lebih unggul dibandingkan Indonesia karena faktor kedisiplinan itu yang perlu Indonesia banyak belajar dari Itu Korea. Dan menyangkut karakter itu. ya, pendidikan karakter makanya dimasukkan ke dalam struktur kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. Disiplin itu Betul, penting. betul. Iya, ya. Nah, yang berikutnya seperti tadi saya sampaikan adalah investasi dalam riset dan pengembangan. Ya, Karena itu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk mempercepat inovasi ya, dan keunggulan kompetitif. competitive Nah, di advantage. sini diperlukan kerjasama antara universitas, peneliti, dan industri, Ya, terutama untuk mengembangkan teknologi baru. yang belum pernah ada sebelumnya dan Betul. jangan Salah sampai satu contoh di Korea, biaya R&D-nya tadi seperti saya sampaikan sekitar 5% dari PDB. besar Itu sekali. kurang lebih 70 miliar dolar per tahun. Di kita mungkin di bawah 1% itu. Ya, Jadi walaupun pendidikan baik, ya tenaga-tenaga terampil, tapi penemuan-penemuan baru itu tidak berkembang dalam bentuk riset dan pengembangan, R&D maka ya. juga tidak bisa berkembang. Ya, Jadi diperlukan adanya investasi di bidang ini. research and Nah, sekarang development. saya nggak tahu dengan perubahan menjadi BRIN ini, apakah itu lebih mengefektifkan apa tidak. Nah, Ya, jadi itu yang faktor BRIN yang itu juga ada penting di banyak. dalam. Waktu saya masih di Thailand, waktu itu ada kunjungan ya tapi di beda provinsi. Mereka datang ke tempat yang bukan di ibu kota, tapi peneliti Indonesia diundang oleh peneliti-peneliti di Thailand untuk bicara mengenai uh, sustainable food ya, untuk keberlanjutan pangan supaya ketahanan pangan Indonesia. Dulu pernah swasembada pangan, tapi sekarang impor-impor terus, jadi banyak meneliti supaya produktivitas pertanian juga meningkat gitu. Jadi belajar ke Thailand dan uh, memang dari sisi apa namanya untuk R&D ini Indonesia masih masih kurang diperhatikan sehingga orang-orang pandai-pandai di Indonesia ini diambil sama, nggak usah jauh-jauh sampai ke Amerika, sama negara-negara Betul. tetangga. Di Singapura itu berapa banyak orang Indonesia lepas paspor Oh Indonesia ya, warna itu hijau banyak. berubah. Mahasiswa Indonesia mengubah paspornya jadi paspor Singapura karena ditawari lebih lebih baik, kesempatan yang lebih. Betul. Nah itu Itu juga tenaga-tenaga teknis dan dokter-dokter. ya akhirnya kan jadi ruginya di Indonesia sebenarnya.
Karena di sini, betul, sorry to betul. say, menjadi tidak dihargai. Karena peluangnya lebih sedikit, di sana lebih dihargai dan peluangnya lebih banyak. Dan otomatis dari sisi keuangan pasti dikasih lebih baik ya. Orang tidak akan berpikir dua kali untuk mengganti paspor. Siap, itu manusiawi lah dimanapun berada, tapi Betul. pilihan masing-masing orang. Saya pernah bicara dengan guru dari India, dia bilang, saya di India itu kategorinya guru itu ada ibu, bapak, dan guru dalam bentuknya mata, dibilang segitiga itu. Tapi ketika negara kamu tidak memberikan apa yang kamu butuhkan, saya memutuskan untuk pindah ke Saudi Arabia. Dan setelah dari Saudi Arabia, saya melanjutkan petualangannya ke Indonesia. Makanya banyak sekali guru-guru dari India itu ada di Asia Tenggara, di Thailand, di Ya, ya, Indonesia. ya, Itu ya, karena ya. apa yang mereka butuhkan di India diberikan gitu. Jadi ya sama Iya. juga dengan Indonesia, ketika apa yang mereka butuhkan, kita butuhkan di Indonesia sebagai suatu bangsa tidak didapatkan di negara sendiri, di negara lain dikasih, ya akhirnya pindah. Dan Iya, iya. itu Betul, rugi betul. sebenarnya untuk Indonesia, itu Hmm. amat rugi. Betul, sama-sama tuh. Hmm. Ya, diaspora India itu menguasai perusahaan-perusahaan di Amerika, Ya, di Silicon Valley itu CEO-nya orang-orang India itu. ya, teknologi itu apa Ya, Microsoft apa betul, ya, betul, betul. itu petingginya India. So, dan mereka jadi nomor satu mengalahkan China dalam sisi jumlah penduduk saat ini. Dulu kan masih nomor satu Iya, China, tapi sekarang India sudah jadi nomor satu. Ya, jadi bahkan dipikirkannya udah bukan berpindah negara, berpikirnya berpindah planet. Apakah kita bisa tinggal di Mars? Apakah bisa berkoloni di Mars? Tapi ya itu terlalu jauh lah. Semoga Indonesia bisa ke depannya memang benar-benar eh, menjadi bonus demografi di 2045, dan bukan bencana demografi di 2045, dengan apapun yang juga kita garap bersama dari dunia pendidikan. Kira-kira begitu ya Pak ya? iya, iya, betul. Dan yang terakhir itu adalah masalah mendorong kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini atau entrepreneurship di samping juga akan meningkatkan GDP, juga merupakan penyaluran tenaga-tenaga kerja, termasuk Ya, tenaga-tenaga terdidik. Tapi ya, mungkin tidak terbatas pada UKM saja yang untuk produk-produk tradisional. ya, Nah, harus ditingkatkan kepada wirausaha dalam bentuk-bentuk manufaktur ya, teknologi. ya Ya manufaktur, sekarang sudah mulai berkembang banyak startup-startup gitu ya. ya, Walaupun itu juga tingkat keberhasilannya memang di mana-mana. Startup itu hanya di bawah 10% keberhasilannya. ya Tapi banyak sedikit lah yang berkembang. bisa survive. Ya contohnya salah satu adalah Gojek misalnya, Ya, Tokopedia, ada sudah gabung Eventbrite sekarang, dan sebagainya. Sekarang ini sudah sudah gabung. banyak sekali. Sudah gabung Gojek, Nah, gabung Tokopedia jadi Goto, dan berusaha ada di bursa saham, betul. terus bank pendukungnya Bank Jago, terus kemudian TikTok yang tadinya dilarang mengganggu Ya itu masih pasar bisa. di Tanah Abang, akhirnya gabung TikTok Tapi Shop, paling gabung. tidak bisa untuk industri hilirnya, untuk spare part dan Ya, sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sehingga siap untuk bisa mencapai Indonesia Emas. Sekali lagi bahwa peningkatan sumber daya manusia inilah hanya salah satu faktor. banyak Faktor faktor lain lain. yang teramat penting adalah pemberantasan korupsi. Ya, Itu pun akan menghambat kepada peningkatan GDP. ya. Mungkin itulah yang bisa kita simpulkan dalam pembicaraan pada hari ini. Oke Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Holil waktunya. Semoga Sama-sama, kita Pak bisa Michael, nanti kita atur bincang-bincang lagi lagi di untuk topik lain yang lain lebih kesempatan, dan menarik mungkin dan lancar. ada narasumber lain yang bisa Betul, bergabung betul. juga. Oke, terima Ya, kasih Pak. ya. Selamat tahun baru. Oke, Sampai jumpa. selamat tahun baru. Mari, mari, mari. Terima kasih.